Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Drama Teman ini. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang kabar akan munculnya mobil SMK yang sudah lama dalam tanda kutip menghilang. Kemungkinan akan muncul di IIMS ya, Indonesia Motor Show 2023 pada Februari ya. Dan kemunculan ini langsung mengeluarkan jenis mobil listrik. Nah, ada apa gitu ya? Dan banyak publik menilai kemungkinan ya, ataupun banyak menilai bahwasanya SMK ini buatan Cina gitu ya, yang di branding dengan nama SMK. Ini ada Rocky Gerung yang belak-belakan mengaitkan hal dengan hal itu, yaitu angin ban mobilnya asli Indonesia. Ya, sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung menyoroti kemunculan mobil SMK yang lekat dengan Presiden Jokowi. SMK diketahui akan ikut pameran Indonesia International Motor Show IIMS 2023 pada 16-26 Februari nanti, dan dikabarkan akan mengeluarkan jenis mobil listrik. Rocky belak-belakan ragu bahwa mobil SMK ini, khususnya yang listrik, adalah mobil asli buatan Indonesia. Ini perusahaan Cina yang beroperasi di Indonesia, bahwa semua peralatan dirakit di sini. Ya sudah selesai kan itu, ujar Rocky di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang juga bersama Hersubino Arif dari Forum News Network FNN, dikutip Senin. Hal ini diperkuat dengan klaim varian jenis mobil listrik yang mana menurut Rocky sulit ditemukan atau dibuat itemnya di Indonesia. Dengan satir khasnya, Rocky belak-belakan sebut ada satu yang asli dari Indonesia dan bukan Cina. Menurutnya satu-satunya yang asli dari Indonesia mengenai kemunculan terbaru SMK ini adalah angin ban mobil tersebut sendiri ya. Jadi ini satir yang mencoba ya tentang keaslian ya produk SMK yang akan ditampilkan di International Motor Show. Itu kemudian dijadikan simbol Indonesia memproduksi mobil listrik. Sekarang di mana pabrik baterainya? Di mana pabrik besinya? Pasti di Cina. Jadi Indonesia produksi apa? Ada yang diproduksi Indonesia, itu angin bannya, itu jelas Rocky. Rocky juga menilai SMK yang akan muncul di pameran tersebut tak bisa lagi dikaitkan dengan Jokowi. Hal ini didasarkan Rocky pada pernyataan Jokowi beberapa tahun lalu yang menyebut produksi SMK bukan lagi urusannya tetapi urusan industri dan swasta. Tapi kan Jokowi sendiri sudah bilang itu tidak ada urusan sama dia. Jadi itu tidak bisa diklaim karena Jokowi sendiri capek mengklaim dan nggak terbukti. Tambahnya, untuk diketahui di 2018 lalu Jokowi sendiri sudah menegaskan tidak ada urusan lagi mobil SMK dengannya. Menurut Jokowi, produksi SMK urusan industri dan swasta, bukan pemerintah. Urusan saya, urusan apa dengan mobil produksi SMK? Nggak ada urusan pemerintah, itu dikerjakan penuh oleh industri, dikerjakan penuh oleh swasta, kata Jokowi di ICBSD, dikutip dari laman CNN Indonesia Senin. Ya sobat sekalian, itu ya terkait mobil SMK yang rencananya akan muncul pada Indonesia International Motor Show IIMS 2023 ya. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan terkait kemunculan mobil ini yang sudah lama kontroversi, yang itu sendiri yang kita ketahui mobil SMK ya sejak 2018 sudah mulai dijanjikan, tetapi sudah ada yang dalam ini tentu saja Presiden Jokowi yang coba untuk meluruskan kembali. Tetapi memang tidak bisa dikaitkan dengan lagi dengan Presiden Jokowi. Terus apa dong ya, kemarin itu disampaikan tentang janji mobil SMK yang akan dijadikan mobil nasional. Nah ini sama seperti dahulu ketika Indonesia juga memproduksi mobil Timor. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini benar-benar 100% buatan Indonesia ataupun Indonesia dalam hal ini hanya merakit ya. Jadi tidak ada aktivitas produksi karya anak bangsa. Nah, yang menjadi pertanyaan terkait mobil listrik yang coba ingin dimunculkan
di publik, yaitu SMK, yang menjadi pertanyaan ya, siapa yang akan membeli gitu ya. Mengingat produk-produk yang sudah mempunyai nama, ada juga ya produk ataupun mobil yang mempunyai nama populer di masyarakat, justru produknya tidak ada yang membeli ya. Misalnya mobil Mitsubishi apa gitu ya, penjualannya justru nol ya. Dan orang kalau kita melihat dunia otomotif, kecenderungannya pasti akan memilih bagaimana mobil itu nanti bisa dijual kembali dengan harga yang tidak jatuh, harganya tidak jatuh gitu ya. Ya, kalau kita melihat kebiasaan membeli mobil-mobil Toyota itu akan coba akan dijajaki terus, dan trennya akan terus naik. Nah, sekarang masuk era mobil listrik ya. Nah, era mobil listrik seperti yang pernah juga disampaikan pada pertemuan Davos ya di luar negeri, kecenderungan mobil listrik ke depan itu masa daur ulangnya ya, life cycle-nya itu kurang lebih hanya tinggal beberapa tahun saja, 5-10 tahun. Tidak bisa diharapkan bisa menjadi alternatif kendaraan pengganti mobil konvensional, yaitu yang berbahan bakar fosil. Jadi satu hal yang sebagian besar masyarakat kita yang sudah mulai akan menjajaki ya kebiasaan mobil listrik, tetapi pada kenyataannya life cycle atau daur ulang ataupun masa hidup mobil listrik itu tidak lama lagi akan habis ya. Nah, diganti dengan apa ya? Kebanyakan negara-negara yang sudah maju ya saat ini, misalnya Jepang, sudah mulai akan menggunakan mobil dengan berbahan bakar hidrogen. Mobilnya bahan bakar hidrogen yang itu diklaim lebih ramah terhadap lingkungan dan minim terhadap polusi. Nah, sekarang mobil listrik misalnya, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya tentang semuanya itu ya potensi buatan Cina yang aslinya cuma angin ban saja, ini tentu saja menjadi perhatian bagi perlu untuk introspeksi pada dunia otomotif kita yang terkesan hanya ya yang sifatnya hanya sebagai perakit ya, belum ada yang sifatnya kemajuan teknologi untuk mengembangkan industri otomotif terutama mobil. Nah, kemarin memang ketika ada isu tentang dihapusnya ya Habibie dalam lini masa BRIN, ini kembali lagi mengingatkan bagaimana pentingnya teknologi pesawat ya. Jadi teknologi pesawat yang sudah pernah kita jajaki ya, pernah dibuat oleh Habibie, yaitu pesawat N250 Gatot Kaca. Ini kembali mengingatkan kembali bahwasanya dahulu itu kita pernah berjaya dengan industri pesawat, dan yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kelanjutan dari industri pesawat yang sudah dipionirkan ataupun dirintis oleh Habibie ya. Karena industri pesawat itu industri yang paling tinggi dalam hal permesinan. Ketika kita sudah bisa maju dengan menciptakan sendiri ya pesawat terbang, otomatis mesin di bawahnya misalnya untuk pembuatan mobil ya, kereta ya, itu sudah pasti kita kuasai. Nah, dengan adanya misalnya dengan isu sosok Habibie yang dihapus dalam lini masa BRIN, ini menguatkan kembali justru ya dengan dihapusnya tokoh ataupun sosok ya karakter Habibie dalam lini masa ini, mengingatkan kembali ya tentang jasa Habibie pada waktu itu yang mengembangkan ataupun membuat N250 Gatot Kaca. Nah, sekarang pertanyaan ya, lembaga yang mengembangkan riset BRIN itu apa yang sudah diperbuat hingga saat ini? Karena teknologi tentang pembuatan pesawat itu juga sangat penting buat keberlangsungan negara ya. Karena ketika sudah dicontohkan ataupun dirintis oleh Habibie dengan pembuatan pesawat,
itu adalah langkah maju bagi negeri ini untuk mengembangkan teknologi yang lebih tinggi lagi ya. Tetapi ya kembali lagi kepada bagaimana goodwill dari pemerintah ya terkait bagaimana dana yang untuk penelitian itu kadang jauh panggang dari api ya untuk memenuhi kriteria ya standarisasi ya. Anggaran untuk penelitian kita kurang, kemudian juga para penelitinya juga sangat juga kurang ya. Maka yang kita lihat di permukaan justru terus menerus ribut-ribut masalah copras capres yang kita ketahui dengan dana yang bertriliun-triliunan itu tidak malah menghasilkan pemimpin yang diharapkan oleh rakyat, justru malah ya potensi KKN, korupsi kolusi nepotisme itu justru menjadi ancaman di depan mata. Nah, dengan adanya SMK yang kemungkinan akan muncul di IMS ini akan kalaupun ya tidak dijadikan pelajaran, maka kita terus-menerus akan dijajah oleh Cina dengan gempuran produk-produk, tidak hanya produk-produk sepele yang sering menjadi ciri khas Cina, yaitu barang tiruan yang kadang kualitasnya tidak terlalu bagus ya, tetapi harga murah yang menjadi preferensi orang-orang di sini. Maka ini tentu saja akan menambah penderitaan ya, karena barang-barang serbuan dari barang-barang Cina yang jumlahnya berjubel-jubel ini satu hal ya, tentu saja akan mematikan kreativitas anak negeri sendiri. Di satu sisi ya dana untuk penelitian pembuatan untuk industri mobil dari BRIN misalnya itu kurang. Di satu sisi ya gempuran jalan pintas untuk mendapatkan produk melalui gempuran produk-produk Cina yang menjamur, ini justru tidak akan bisa memajukan ya ilmu pengetahuan di Indonesia. Nah, Rocky dalam hal ini tentu saja melihat ya potensi politiknya ya, dari segi politik bahwasanya memang ya tidak bisa dikaitkan lagi antara SMK dengan Presiden Jokowi, tapi tentu saja hal tentang janji pemimpin untuk menciptakan produk mobil ya otomotif buatan sendiri itu memang harusnya bisa diteruskan ya sebagai salah satu inovasi gitu ya. Jadi presiden yang benar-benar melihat jangka panjang tentang potensi anak bangsa harusnya memang mempunyai inovasi-inovasi ya yang sifatnya memajukan iptek anak bangsa sendiri ya. Nah, memang dengan adanya SMK yang sudah ditunggu-tunggu ya dari dahulu hingga sekarang tidak ada kemunculan, dan memang itu tidak didukung 100% ya oleh pemerintah, dan lebih ya memberikan karpet merah kepada para pemilik modal ya di dunia otomotif yang sudah mempunyai modal. Maka ini juga kekurangan bagi negeri ini yang terus-menerus ya tidak akan maju kemandirian dan inovasinya. Nah, kemunculan SMK ini ya kita ketahui dipertanyakan keasliannya ya, tentu saja dengan satir ya. Rocky seperti biasa ya melihat belak-belakan sebut ada satu asli dari Indonesia dan bukan Cina. Artinya memang kebiasaan kita untuk hanya langsung mengimpor ini justru mematikan kreativitas dan inovasi. Dengan satir ya Rocky melihat yang asli cuma satu ya dari SMK, yaitu angin banyak itu sendiri ya. Artinya apa? Memang ini adalah cambukan bagi dunia otomotif, termasuk dunia riset ya di dalam negeri yang sangat kurang sekali, dan perlu adanya dukungan dari politik
negara ya untuk memajukan itu semua. Dan ini juga terkait bagaimana ya indikasi-indikasi mobil itu hanya diimpor adalah di mana letak pabrik baterainya ya, kemudian produksi besinya dan lain sebagainya. Artinya memang satu hal yang menjadi pelajaran dalam hal ini adalah bagaimana dengan gempuran Cina ya, termasuk juga permodalan investasi ya, dan kurangnya dari investasi Cina adalah justru ya dengan investasi Barat, investasi Cina itu tidak hanya uang yang masuk tetapi orang-orangnya juga masuk ya. Berbeda dengan investasi dari Barat yang sebenarnya sama-sama ya tidak memberikan keuntungan ya, yaitu Barat yang hanya modal saja, tetapi keduanya tentu saja sama-sama hasil ya, hasil sumber daya alam, hasil sumber daya yang ada di Indonesia hanya dinikmati oleh para pemilik modal. Ya, semoganya ke depan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.